Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fiqh syafi'i lil muqtadiin dalam bab sholat Jumat. Sekarang kita akan masuk kepada adab-adab sholat Jumat. Ini yang pertama kita harus pelajari dalam pagi hari ini. Langsung saja kita mulai. Ada adab sholat Jumat. Ada beberapa adab khusus untuk hari Jumat. Jadi dari Jumat itu ada beberapa adab yang tidak ada di hari-hari yang lainnya, yang disunnahkan di hari Jumat dan tidak disunnahkan pada hari-hari lainnya. Hal itu dikarenakan kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam atau tuannya hari yang paling agung menurut agama Islam, yaitu hari Jumat. Maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, mandi Jumat. Nah, ini mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu adalah mandi besar yang harus dilakukan dengan membasuh seluruh tubuh dengan niat mandi besar sunnah hari Jumat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Artinya apa? Apabila kalian mendatangi sholat Jum'ah, hendaklah mandi. Nah, ini adalah sunnah yang langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah membersihkan badan dari kotoran dan bau yang tidak sedap. Memakai minyak wangi agar bau yang tidak sedap tersebut tidak mengganggu orang lain, sehingga pertemuan sholat Jumat berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Orang kalau misalkan ke Jumatan gak mandi, terus gak pakai wangi-wangian, ternyata habis main bola, itu kan bisa mengganggu orang yang di sebelahnya sedang khusyuk sholat Jumat, sehingga tidak bisa khusyuk orang tersebut. Makanya kita disunahkan untuk membersihkan badan dari kotoran dan bau yang tidak sedap, karena dapat mengganggu ibadah orang lain. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling baik, pakaian yang bagus, karena kita mau menghadap kepada Allah, bukan karena riya kepada manusia. Makanya pada hari Jumat itu disunahkan memakai baju yang putih, yang bersih, kopiah putih yang bersih. Yang keempat, memotong kuku dan merapikan rambut. Biasakan dipotong kukunya setiap minggu. Setiap minggunya pada hari apa? Pada hari Jumat. Karena ini juga bisa menjaga kebersihan dan bisa wudhunya itu lebih diterima, karena misalkan kukunya itu panjang, di bawah kuku ada kotoran yang bisa menghalangi air ke kulit, maka wudhunya itu tidak sah. Makanya kalau bisa setiap hari Jumat itu dipotong kukunya. Yang kelima, bersegera datang lebih awal menuju ke masjid. Datangnya lebih awal ke masjid, jangan sampai qomat baru datang ke masjid, jangan. Kan di hadis sudah ada ganjaran orang yang datang di awal sholat Jumat mendapatkan shaf di depan itu sebagaimana dia mendapatkan unta, diibaratkan mendapatkan unta, sedangkan yang terakhir mendapatkan telur. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita sampai di masjid untuk sholat Jumat, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Apa sholat ini namanya? Sholat ini adalah namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sholatnya itu sebelum kita duduk. Kalau kita sudah duduk maka sudah hilang kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid, kecuali kita keluar terlebih dahulu kemudian masuk lagi. Paham ya? Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu
yaktubu falyarka' rak'ataini waliyatajawwaz fihima. Apabila kalian mendatangi sholat Jum'ah dan imam sudah berkhutbah, maka hendaklah sholat 2 rakaat dan meringankannya. Ini bahkan ketika orang ini sudah melihat khatib sudah berkhutbah, tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Selanjutnya, hal-hal yang dianjurkan pada malam Jumat dan siangnya. Jadi hari Jumat itu ada hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakannya, sunnah dikerjakannya. Yang pertama apa? Membaca surat Al-Kahfi di juz 15 dan sebagiannya lagi 16. Ini sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kita ini sudah hidup di zaman akhir. Maka bacalah surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, baik itu di pagi harinya ataupun di malam harinya. Yang kedua, memperbanyak doa. Doa yang didoakan pada hari Jumat itu lebih mustajab. Karena apa? Karena hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dikatakan salah satu faktor yang mendukung doa itu adalah waktu yang mulia, dan hari Jumat adalah termasuk bagian dari waktu yang mulia. Yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus membaca sholawat ketika berjalan sholat Jumat, membaca sholawat ketika pulang dari sholat Jumat, jalannya membaca sholawat, ketika makmun membaca sholawat. Harus didawamkan membaca sholawat pada hari Jumat karena ganjarannya sangat besar, dilipat gandakan. Karena apa? Karena itu adalah hari Jumat, hari yang mulia bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang dianjurkan saat menghadiri sholat Jumat apa? Yang pertama, mencari tempat duduk yang dekat dengan imam. Nah, mencari tempat duduk di shaf pertama ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang datang di awal. Kalau sudah di akhir sudah tidak bisa mendapatkan shaf depan, karena orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari shaf yang paling depan agar mendapat kesunahan dan fadilah hari Jumat dan sholat Jumat. Yang kedua, tidak berbicara saat khutbah berlangsung, apalagi adik-adik ini. Kalau sholat Jumat khatib sedang berkhutbah, imam sedang berkhutbah, maka jangan bercanda, jangan ngomong sama temannya sendiri. Ini bisa mengganggu jamaah yang lainnya. Kalau misalkan mengganggu, merasa terganggu, maka kita bisa berdosa. Karena apa? Karena mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Masjid itu bukan tempat untuk bermain-main. Jadi harus dipahami oleh kalian. Jangan sholat Jumat karena apa? Karena mau bercanda dengan temennya, karena mau ngobrol dengan temennya. Itu nggak diperbolehkan. Paham ya? Kemudian hal-hal yang dimakruhkan saat menghadiri sholat Jumat, melangkahi pundak. Apa maksudnya melangkahi pundak? Yaitu ketika kita datang terlambat, sudah tidak bisa dapat shaf di depan, tetapi kita maju ke depan dengan melangkahi pundak-pundaknya orang muslim yang sudah datang terlebih dahulu. Karena kita lewat tersenggol, pundak orang, karena kita lewat tersenggol pundak orang sampai depan. Nah, ini makruh hukumnya. Gak boleh melangkahi pundak-pundak orang, padahal kita ini datang terlambat. Kalau mau ada di shaf depan, kalau mau dapat tempat untuk sholat Jumat, kalau mau sholat Jumat yang enggak di jalan, ya datangnya di awal sholat Jumat. Jangan sampai melangkahi pundak orang-orang yang sudah dapat tempat. Makruh hukumnya. Yang kedua, menjalin jari-jari. Yang ketiga, duduk dengan merangkul kedua paha. Ya, duduk dengan merangkul paha, ini dirangkul seakan-akan males istilahnya. Maka jangan, makruh hukumnya. Adapun tata cara dari sholat Jumat adalah sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Hal ini berdasarkan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholatul adha rakaatani wa sholatul fitri rak'atani wa sholatul jumu'ati rak'atani wa sholatul musafiri rak'atani.
tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam faqad khaba man iftara. Salat Idul Adha itu 2 rakaat, salat Idul Fitri itu 2 rakaat, salat Jumat itu 2 rakaat, dan salat musafir itu 2 rakaat. Sempurna dan bukan karena diringkas. Jadi 2 rakaat itu karena emang sholat itu sholat sempurna dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana sholat subuh, bukan karena diringkas kosor seperti zuhur, asar, dan isya yang keluar dari lisan, langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya celaka orang yang membuat kedustaan. Sholat Jumat tidak sah kecuali dikerjakan dengan berjamaah dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Jadi sholat Jumat hanya dilaksanakan pada waktu siang, pada waktu sholat zuhur, dan hanya sah dilakukan dengan berjamaah. Nggak ada istilahnya sholat Jumat itu dilakukan dengan orang sendiri, itu nggak ada. Paham ya? Selanjutnya, hukum makmum masbuk pada sholat Jumat. Nah, ini sangat penting sekali, harus diperhatikan. Ada faedah yang harus disampaikan agar contohnya itu ada-ada bisa tahu, bisa lebih paham, tidak hanya mencatat dari kitab saja. Pertama, makmum masbuk pada sholat Jumat hukumnya berbeda dengan masbuk pada sholat-sholat yang lainnya. Paham ya? Sholat Jumat itu hukum masbuknya, hukum makmum masbuk itu berbeda dengan sholat fardu yang lainnya. Makanya harus diperhatikan. Seseorang tidak mendapatkan sholat Jumat kecuali jika mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Selagi makmum itu mendapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka dia bisa melanjutkan sholat Jumatnya, bisa mendapatkan sholat Jumatnya. Misalkan ada di kesiangan, kemudian bangun wudhu ke masjid, ternyata sholat Jumatnya sudah di rakaat kedua, imam sedang baca Al-Fatihah di rakaat kedua, maka takbir aja sholat. Nanti setelah imam salam tinggal menambah 1 rakaat. Nah, hal ini tidak ada bedanya dengan yang lain. Apabila mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam, maka sholat Jumat yang dihukumi sah dan cukup menyempurnakan rakaat kedua. Jadi setelah salam disempurnakan dengan menambah 1 rakaat lagi. Namun jika tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat dan wajib menyempurnakan sholatnya 4 rakaat sholat zuhur setelah imamnya salam. Nah, ini yang membedakan dengan sholat fardu yang lain. Apabila misalkan adik-adik ini ketiduran, bangun-bangun ternyata imam ini sudah sujud atau imam ini sudah tahiyat akhir, maka adik-adik sholat dengan niat sholat Jumat, langsung melaksanakan sujud. Tetapi nambah rakaatnya itu bukan menambah 2 rakaat, tapi berapa? Yang ditambah adalah 4 rakaat. Paham ya? Niatnya tetap salat Jumat, cuman ketika setelah salam karena tidak mendapatkan rakaat imam, yaitu terlambat setelah rukuknya imam, tidak dapat rukuknya imam, baik imam itu sedang tasyahud akhir atau sedang sujud misalnya, atau duduk di antara 2 sujud, maka dia harus menambahkan 4 rakaat, bukan menambahkan 2 rakaat. Inilah yang membedakan sholat Jumat dengan sholat fardu yang lain. Kalau sholat fardu yang lain apa? Ketinggalan sholat subuh 2 rakaat ya, ditambalnya itu setelah salam 2 rakaat. Tetapi berbeda dengan sholat Jumat. Ini harus dipahami. Nah, sekarang bagaimana kalau ada permasalahan sholat Jumat itu di masjid ramai sekali? Karena tempat sholat Jumat hanya 1 dan padat penduduknya. Ketika padat ini kita tidak bisa sujud. Karena apa? Karena tempatnya itu sudah penuh. Nah, ini adalah permasalahannya. Maka barang siapa yang tidak bisa melakukan sujud karena tempatnya penuh dan sempit, maka hendaknya dia sujud semampunya meskipun harus sujud di punggung orang lain. Misalkan sangat ramai, misalkan lagi ada tabligh akbar di salah satu tempat di Indonesia, masjidnya ini nggak cukup, harus sampai keluar ke lapangan. Nah, di lapangan juga ramai,
Nah ketika kita mau sujud itu nggak bisa, maka kita sujud aja semampunya kita untuk bersujud. Bahkan kalau misalkan kita itu harus sujud di punggung orang lain, ya udah tempelkan aja dahi kita di punggung orang lain semampunya kita untuk bersujud. Jika tidak memungkinkan juga, saking sempitnya nggak bisa menempelkan dahi kita di punggung orang lain, tidak bisa sujud di tempat di atas orang lain, hendaknya dia menunggu gantian. Yang penting ya dilakukan sebelum imam ruku pada rakaat selanjutnya. Maksudnya apa? Ketika orang-orang itu sujud, kita nggak bisa sujud, bahkan nggak bisa sujud di atas tempat punggungnya orang lain, maka kita tunggu, jangan sujud dulu, tunggu orang tersebut itu duduk di antara dua sujud baru kita sujud, atau bahkan menunggu sampai orang yang lain itu berdiri baru kita sujud, asalkan kita tidak melewati sampai imam ini ruku pada rakaat setelahnya. Yang penting itu, karena apa? Ada uzur. Apabila bangkit dari ruku sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri, hendaklah langsung menyusul dan membaca Al-Fatihah semampunya. Jadi ini terlambat. Dia bangkit dari ruku yaitu i'tidal, sedangkan imam ini masih dalam keadaan berdiri, maka langsung menyusul aja dan membaca Al-Fatihah semampunya. Apabila bacaan Al-Fatihah itu belum sempurna kemudian imam sudah ruku, maka rukulah bersama dengan imam. Apabila imamnya itu kita sudah berdiri untuk menyusul imam, baca Al-Fatihah semampunya. Nah, imam ini belum selesai membaca, imam ini sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku. Nah, kita belum selesai membaca ruku karena tadi terlambat ketika sujud, maka langsung ruku saja bersama dengan imam walaupun kurang bacaan Al-Fatihah. Karena apa? Karena bacaan Al-Fatihah yang belum sempurna kita tadi itu ditanggung oleh imam. Paham ya? Sangat penting. Kita terlambatnya tadi karena apa? Karena menunggu giliran sujud. Selagi imam belum ruku, maka kita boleh menyusul. Walaupun nanti Al-Fatihah kita belum selesai, maka langsung ruku aja mengikuti imam. Karena apa? Al-Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Adapun jika imam telah selesai ruku akan tetapi belum salam, maka hendak ia langsung mengikuti gerakan imam seperti makmum masbuk, kemudian menambah 1 rakaat lagi setelah imam salam. Jadi ketika kita terlambat tadi, imam ini telah selesai ruku, sudah melaksanakan i'tidal, padahal kita belum menyusul imam, tetapi imam ini belum salam, masih i'tidal saja, maka hendaklah dia langsung mengikuti gerakan imam, langsung aja ikutin ruku. Karena tadi kita terlambat untuk sujud, karena menunggu giliran untuk sujud karena tempatnya itu nggak cukup, langsung kita berdiri, ternyata imam itu sudah ruku dan i'tidal, maka kita ikut aja ruku dengan gerakannya imam, bersama dengan gerakannya imam seperti makmum masbuk. Kemudian setelah imam itu salam, kita menambahkan 1 rakaat karena 1 rakaat tadi kita nggak sempurna. Walaupun kita sama-sama takbiratul ihram bersama dengan imam, tapi tidak sempurna. Karena apa? Karena kita melewati ruku, maka tinggal menambah 1 rakaat. Nggak ada masalah karena mungkin ada uzur, memang tempatnya itu sempit, tempat sujud itu sempit, sehingga kita tidak bisa menyusul imam. Paham ya? Menambah 1 rakaat karena telah kehilangan rakaat tadi, nggak sempurna rakaatnya, nggak bisa menyusul imam pada saat ruku. Adapun jika imam sudah salam dari sholat Jumat sebelum makmum tadi melakukan sujud, sudah salam sebelum makmum tadi melaksanakan sujud, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat dan dia harus menyempurnakannya dengan 4 rakaat sholat zuhur. Menyempurnakannya dengan 4 rakaat sholat zuhur, seperti permasalahan yang di awal. Ini harus dipahami, sangat penting bagi santri-santri untuk mengetahui hukum-hukum yang tidak diketahui orang awam, sehingga apabila orang awam tanya kita bisa menjawabnya. Paham ya? Harus diperhatikan. Kalau mau jelas, lihat videonya karena banyak contoh-contoh yang dikeluarkan, agar supaya kita lebih paham dalam memahami pelajaran, nggak cuma nulis-nulis saja tanpa paham. Paham ya?
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.